adalah sesuatu yang harus benar-benar terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, maka tidak sah ibadah tersebut. Di sini disebutkan syarat sahnya puasa ada 4. Artinya apa? 4-4-nya ini harus terpenuhi. Kalau seandainya satu saja tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Pertama, Islamun, orang yang berpuasa haruslah beragama Islam. Artinya apa? Mafhumul mukhalafah, atau secara kontekstualnya bahwa orang kafir yang berpuasa maka puasanya tidak sah. Kenapa? Syarat berpuasa adalah beragama Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa'aqlun, orang yang berpuasa haruslah orang berakal. Itu secara mantuknya, secara tekstualnya. Secara mafhumul mukhalafah, secara kontekstualnya adalah bahwa jikalau ada orang yang tidak memiliki akal, seperti apa? Gila, apalagi mabok. Orang gila puasa, orang mabok puasa. Bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya puasanya tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya puasa adalah berakal. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa naqa'un min nahwi haidin, bersih. Dari apa? Dari seperti haid. Kita umpamakan saja, kita sebutkan langsung saja kita sebutkan bersih dari haid dan nifas, begitu ya. Bersih dari haid dan nifas. Itu tekstualnya, mantuknya. Mafhumul mukhalafah secara kontekstualnya adalah bahwa orang yang sedang haid atau sedang nifas kemudian dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Karena syarat sahnya puasa adalah bersih dari haid dan nifas. Lalu bagaimana dengan orang yang junub? Orang yang junub puasa. Ada beberapa gambaran tentang orang yang junub puasa. Pertama, semalam habis berhubungan badan. Pak D misalkan. Ya, Pak D. Mang Mawen Dewa aja. Ya, Pak D semalam habis berhubungan badan. Nah, akhirnya berhubungan badan jarak jauh. Berhubungan badan. Setelah itu sahur bersama. Istriku, kita sahur dulu yuk. Mandi junub gampang. Akhirnya sahurnya kebablasan. Ya, habis sahur ngopi dulu dan lain sebagainya sampai azan subuh itu belum mandi junub. Waduh, bagaimana itu puasanya? Kira-kira sah atau tidak? Ya, belum mandi junub atau dalam keadaan junub sementara azan subuh sudah berkumandang. Maka ini dijawab di dalam Sahih Bukhari, ya, dengan sebuah riwayat bahwa hal tersebut pun pernah dialami oleh Rasulullah. Rasulullah semalam berhubungan dengan istrinya. Setelah itu sahur, dan setelah itu ya belum sempat mandi junub sampai azan subuh dikumandangkan. Baru setelah azan subuh Rasulullah mandi dan meneruskan puasanya. Nah, jadi dalam hal tersebut tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Tapi lebih afdol mandi junubnya sebelum subuh. Itu lebih afdol ya. Nah, itu gambaran pertama orang puasa junub. Gambaran yang kedua adalah bermimpi di siang hari Ramadan. Ya, di siang hari Ramadan, masya Allah, Mang Mawen kecapean tadarus. Masya Allah. Satu hari 10 juz. Luar biasa. Akhirnya Mang Mawen kecapean. Biasanya orang yang tidur dalam kecapean itu mimpi basah junub. Mang Mawen ketiduran, masya Allah. Akhirnya apa? Di dalam mimpinya
ya, Mang Maweng bermimpi punya istri orang Kazakhstan. Cantiknya luar biasa. Kulitnya putih, hidungnya mancung, bibirnya merah, bulu matanya lentik, masya Allah, lesung pipinya 12. Juri berjuri. Pokoknya cantiknya luar biasa. Oh, Mang Maweng itu sampai apa? Kebawa mimpi Kazakhstan ya. Akhirnya apa? Pas bangun nggak bening cepol sih. Kok sarung basah semua sampai ke kaki-kaki. Kalau batei Mang Maweng keluar ganas. Nah, dalam keadaan tersebut bagaimana puasanya? Batal atau tidak? Maka para ulama mengatakan tidak batal. Keluar air mani karena sebab mimpi itu tidak membatalkan puasa. Tapi wajib mandi junub ya. Bangun, mandi junub, teruskan puasanya. Masya Allah. Ya. Nah, jadi puasa dalam keadaan junub itu tidak jadi masalah, sah puasanya. Nah, yang dimaksud bersih di sini bukan bersih dari hadas kecil dan hadas besar, tapi bersih dari haid dan nifas, wa naqaun, dan bersih min nahwi haidin, dari seumpama haid. Ya, artinya bersih dari haid dan nifas. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisaumi. Orang tersebut tahu bahwasanya hari tersebut adalah hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ya. Artinya dia tidak ragu. Kalau dia masih ragu, ini udah Sya'ban apa Ramadan sih? Ya. Ini tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Kan dia ragu ketika itu. Maka kalau ragu-ragu atau dia tahu hari itu adalah hari yang tidak diperbolehkan berpuasa, maka puasanya tidak sah. Ya. Jadi salah satu syarat daripada puasa, dia tahu dan yakin betul kalau seandainya puasa di hari itu, maka sah puasanya. Mafhum ya? Insya Allah. Jadi syarat sahnya puasa ada 4: beragama Islam, berakal, bersih dari haid dan nifas, dan tahu bahwasanya waktu tersebut atau hari itu adalah hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Lanjut, faslun bil